Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nida. Hari ini saya ingin membagikan informasi mengenai sebuah aplikasi pengelolaan sumber referensi, yaitu Mendeley Reference Manager, yang pastinya bisa kalian gunakan untuk menunjang penulisan akademik kalian selama di perkuliahan, untuk menulis tugas atau menulis tugas akhir seperti skripsi, tesis, yang mana pastinya ini akan bisa memudahkan kalian, khususnya dalam pembuatan kutipan dan juga daftar pustaka. Oke, tanpa panjang lebar, langsung kita mulai aja ya teman-teman. Bagi teman-teman yang masih belum mempunyai aplikasi Mendeley Reference Manager, kalian bisa langsung menuju ke Google dan mengetikkan tulisan Mendeley di tab search-nya. Nanti ada di bagian paling atas biasanya keluar hasil pencariannya, yaitu Mendeley Reference Management Software. Nah, kita klik, nanti akan diarahkan ke halaman utama dari si Mendeley sistem ini. Nah, bagi kalian yang mau mendownload, langsung aja klik di download Mendeley Reference Manager. Oke, jadi sebelumnya Mendeley ini punya dua versi ya teman-teman. Ada yang versi desktop dan ada yang versi Reference Manager. Nah, per 1 September 2022 kemarin, untuk yang versi desktop itu sudah tidak bisa diinstal lagi, jadi sudah dialihkan seluruhnya ke Mendeley Reference Manager. Nah, Mendeley Reference Manager ini tersedia untuk 3 operating system, jadi bisa menggunakan Windows atau menggunakan macOS bagi user Apple di sini, atau menggunakan Linux. Jadi kalian tinggal klik di sini dan nanti filenya akan terdownload. Setelah itu kalian bisa lakukan instalasi seperti menginstal aplikasi-aplikasi lainnya di laptop kalian. Jika instalasinya sudah berhasil, maka biasanya akan muncul di halaman utama komputer atau laptop kalian di desktop. Ini tinggal kalian klik 2 kali dan dia akan tampil seperti ini. Jadi kalau teman-teman masih belum punya akun di Mendeley, kalian bisa mengetikkan saja email kalian seperti ini ya. Kayak saya contohkan, saya menggunakan email yang belum pernah saya gunakan sebelumnya di aplikasi Mendeley. Kemudian kita enter atau klik continue, maka halamannya akan beralih ke halaman pendaftaran atau register. Kalian tinggal isi saja di sini nama, kemudian password, dan nanti klik register. Tapi hari ini saya akan contohkan menggunakan akun yang sudah pernah saya gunakan di Mendeley ya. Jadi saya sudah buat akun sebelumnya. Kalian bisa klik saja di sini alamat email kalian. Ini bebas ya teman-teman, jadi bisa menggunakan alamat email pribadi ataupun alamat email institusi. Kemudian tinggal di enter. Nanti dia akan meminta password untuk dimasukkan ke dalam tab-nya ya teman-teman. Nah, pastikan jaringan internet kalian stabil karena memang sistemnya ini semuanya sudah tersinkronisasi secara online. Jadi jika tidak ada internet, tidak bisa sign in ya teman-teman. Pastikan ada internetnya. Bisa menggunakan wifi ataupun menggunakan data. Jika proses sign in ini sudah berhasil, maka akan tampil seperti ini ya teman-teman. Ini adalah halaman library atau halaman utama dari Mendeley Reference Manager. Saya akan coba jelaskan dulu. Di sini menunjukkan artikel atau buku ataupun referensi-referensi lain yang kalian sudah masukkan ke dalam Mendeley. Ini karena saya sudah pernah pakai, jadi di sini sudah ada banyak ya teman-teman. Nah, di sebelah kiri ini adalah tab-tab yang bisa mempermudah kalian dalam penggunaannya. Jadi di sini dia ada yang menunjukkan semua referensi yang kita punya. Kemudian di sini ada referensi yang baru ditambahkan. Jadi ini biasanya sebulan terakhir dari kita menggunakan Mendeley Reference Manager. Kemudian ini adalah yang akhir-akhir ini baru saja dibaca. Dan ada menu favorites juga, jadi kalian bisa dengan mudah menandai artikel atau referensi mana yang mau kalian jadikan sebagai favorites. Jadi tidak perlu lagi nanti scroll di all references ini. Kemudian ada my publication dan pastinya ada trash juga untuk artikel ataupun referensi yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, di Mendeley Reference Manager ini dia juga sudah support yang namanya collection dan system grouping. Ini sangat mempermudah teman-teman sekalian. Jadi tidak perlu lagi nih ketika di all reference ini semua artikel ataupun sumber referensinya masih jadi satu. Nah, kalau di grouping itu sudah sesuai dengan tema-tema apa saja yang kita
inginkan. Misalnya seperti ini, ada tentang aktualisasi Latsar, ya semua artikel tentang aktualisasi Latsar saya masukkan di sini. Atau teman-teman nanti materi kuliahnya ada banyak, jadi ada modul 1, modul 2, atau mata kuliah apa, tinggal di grouping saja, jadi tidak tercampur dan nanti lebih mudah saat penggunaan berikutnya. Oke, selanjutnya kita coba memasukkan referensi ke dalam sistem Mendeley Reference Manager ini ya teman-teman. Jadi MRM ini sudah support 3 jenis penambahan file. Jadi ada file from computer, artinya kita download dulu nih PDF-nya. Kalian sudah punya PDF-nya dan tersimpan di laptop kalian, lalu ingin dimasukkan ke dalam Mendeley Reference Manager, itu bisa. Atau add entry manually, artinya kita memasukkan sendiri tanpa mendownload terlebih dahulu. Atau misalnya sudah terdownload tapi tidak punya identifiers-nya, itu juga bisa di-add secara manual. Kemudian yang ketiga adalah import library, jadi ini sudah support juga untuk sistem site yang disimpan dalam bentuk BIP atau EndNote.xml ataupun RIS. Kita coba satu-satu ya teman-teman. Jadi di sini saya contohkan, saya ingin memasukkan artikel tentang koinfeksi fungal dan bakteri ke dalam Mendeley saya. Nah, saya download dulu filenya dan nanti akan tersimpan di dalam komputer saya kan. Kemudian kita ingin menambahkan ke dalam Mendeley Reference Manager, kalian tinggal klik add new, lalu ada files from computer. Nah, nanti akan terbuka tab download. Ini adalah artikel yang sudah saya download tadi. Kemudian tinggal di open. Nanti sebelah kanan dia menunjukkan status upload-nya. Jika sudah 100%, ada keterangan satu file telah terupload, ya. Nah, di sini ada sudah muncul di bagian paling atas. Jadi, enaknya Reference Manager Mendeley ini, ketika kita memasukkan suatu file, dia langsung mengidentifikasi artikel tersebut atau file tersebut secara otomatis. Jadi, sudah ditentukan tipenya, kemudian judulnya apa, semua nama penulisnya juga sudah tertulis, dan ada abstrak. Kemudian ada identifiers lainnya. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, bagaimana kalau kita tidak ingin mendownload file PDF-nya? Misalnya kita bisa baca dari situsnya aja dan kita sudah tahu yang mana yang mau kita ambil. Hanya satu baris misalnya, jadi kita tidak mau punya file PDF-nya. Itu juga bisa. Jadi yang cara kedua itu adalah add entry manually. Nah, kelebihan dari Mendeley Reference Manager ini adalah dia sudah support yang namanya pencarian berdasarkan identitas. Jadi setiap artikel ataupun buku itu biasanya ada nomor identitasnya ya, atau nomor DOI-nya. Nah, coba kita balik lagi sebagai contoh yang ini. Nah, pada artikel ini dia punya nomor DOI-nya sebagai berikut. Ini tinggal kita copy, jadi tinggal kita copy, kemudian balik lagi ke Mendeley dan tinggal di paste di sini, lalu di lookup. Nanti Mendeley akan bantu carikan data artikelnya berdasarkan nomor tersebut. Jika ditemukan, maka akan ada keterangannya di sini, metadata found. Artinya ketemu nih si artikelnya dan dia langsung juga mengidentifikasi artikel ini, apa jenisnya, judulnya apa, kemudian siapa saja autornya, dan keterangan-keterangan pendukung lainnya. Kalau sudah, tinggal kita add entry saja. Nah, nanti dia akan tertambah secara otomatis di sini. Lalu bagaimana jika ternyata tidak ada nomor identifikasinya? Tetap bisa ya teman-teman, jadi langsung saja kalian klik di sini, di bagian bawahnya diisi sesuai dengan data file yang kalian punya. Jadi Mendeley Reference Manager ini pun juga dia sudah support berbagai jenis referensi ya, jadi nggak cuma jurnal artikel, bahkan di sini ada yang dari web page juga, atau unspecified, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian manfaatkan nanti sesuai dengan jenis file yang kalian punya. Oke, untuk cara yang ketiga itu adalah import library. Jadi disimpan sebagai bibtex. Ini ketika kita hanya ingin menyimpan file tersebut dalam bentuk citasinya saja. Oke, kita balik lagi ke sini. Contohnya adalah di sini ada keterangan site. Kita klik di sini. Nah, di sini kan ada tulisannya export citation to RIS, to bibtex, atau to text. Kita coba yang menggunakan bibtex, karena bibtex ini yang paling mudah dan lebih sering terbaca di Mendeley ya teman-teman. Oke, kita download dulu bibtex-nya.
Nah, ini BibTeX-nya sudah terdownload. Kita balik lagi ke halaman Mendeley-nya, kemudian kita pencet BibTeX. Nanti dia akan terbuka di sini dan tinggal kita klik saja. Nah, di sini juga ada keterangan file uploaded. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Jadi dengan 3 cara tadi, kita bisa memasukkan referensi yang kita inginkan ke dalam Mendeley Reference Manager. Oke, jadi sebenarnya juga ada satu cara lagi untuk menambahkan referensi ke dalam Mendeley Reference Manager ini ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya Web Importer. Kalian bisa arahkan kursor kalian ke Tools. Nah, di sini ada Install Mendeley Web Importer. Nanti kita akan dibawa ke halaman untuk mendownload extension daripada Mendeley Web Importer for Chrome ya teman-teman, karena di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, tinggal kita klik. Kemudian nanti akan diarahkan ke web store dari Google Chrome. Nah, ini penambahannya sangat mudah teman-teman, tinggal diklik saja Add to Chrome. Nanti dia akan mengeluarkan informasi Add Extension. Nah, kita tunggu prosesnya. Seharusnya tidak begitu lama, paling hanya 2-3 menit. Nah, ini extensionnya telah berhasil ditambahkan. Cara penggunaannya, kita ambil contoh artikel yang ini tadi ya teman-teman. Ketika kita ingin memasukkan artikel ini ke dalam Mendeley Reference Manager melalui Web Importer, kalian bisa langsung klik di bagian extension dan di Mendeley Web Importernya. Nanti dia akan muncul di sebelah sini, kotak, untuk memasukkan atau memilih artikel apa saja yang ingin kita masukkan ke dalam Mendeley Reference Manager kita. Ini ya, tinggal lakukan centang di sini dan nanti klik Add. Nah, ini ada proses adding di sini. Kalau nanti berhasil, dia akan menunjukkan tanda seperti ini ya. Jadi PDF-nya sudah masuk dan reference-nya juga masuk. Terus kita bisa cek di sini. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman di bagian atas. Jadi ada 4 cara untuk memasukkan referensi ke dalam Mendeley Reference Manager. Ada 3 menggunakan Add New, ada 1 yang menggunakan Web Importer. Keuntungan lainnya dari Web Importer adalah kalian bisa memasukkan referensi dari non-artikel. Misalnya kita ambil contoh dari YouTube gitu ya. Kita mau masukkan dari YouTube. Nah, misalnya kita mau masukin tentang overview biofilm ini. Kita tinggal klik di sini, di videonya kita buka terlebih dahulu. Caranya sama, tinggal arahkan kursornya lagi ke bagian extension. Nanti dia akan checking di sini. Apa saja video yang ingin dimasukkan ke dalam si Mendeley Reference Manager. Pastikan harus terkoneksi ke internet sekali lagi ya teman-teman, karena sistemnya semuanya sudah online. Nah, di sini sudah keluar ya teman-teman tentang overview biofilm di YouTube. Nah, ini juga kalian bisa lakukan sunting terlebih dahulu atau edit sebelum ditambahkan. Jadi kalian bisa lihat di sini. Jadi kalian bisa edit di sini bagian-bagian mana yang belum ada isinya. Misalnya kalian tidak ingin masukkan angka 05 ini, bisa tinggal dihapus, kemudian YouTube-nya juga dihapus. Nah, autorsnya karena ini adalah dari Microbiology, jadi kita tulis aja nama akunnya, Microbiology Easy Notes. Dan di sini tinggal dimasukkan ke pilihan Add. Nanti dia akan tertambah lagi seperti ini ya, jadi bisa nanti tinggal ditambahkan lagi bagian-bagian yang belum ada keterangannya seperti ini. Oke, selanjutnya gimana caranya untuk menghubungkan Mendeley Reference Manager ini dengan Microsoft Word? Karena pastinya kita menulisnya di Microsoft Word ya teman-teman, jadi citasinya nanti akan kita gabungkan di sana dan akan dibentuk dalam suatu daftar pustaka yang rapi. Nah, caranya adalah arahkan kursor kalian ke Tools, nanti di sini ada tulisannya Install Mendeley Site for Microsoft Word. Jadi nanti akan diarahkan oleh aplikasi Mendeley ke app source-nya punya Microsoft. Jadi di sini bisa langsung kalian klik nanti Get It Now. Sebentar ya, karena dia proses loading dulu.
Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalian bisa klik Get It Now dan ikuti saja instruksi dari situsnya. Jadi nanti situsnya akan mengarahkan kalian untuk sign in ke dalam akun Microsoft kalian dan juga nanti ikuti saja petunjuknya dan sampai selesai. Kalau sudah, nanti akan muncul di halaman Microsoft Word-nya dalam tab Reference. Nah, seperti ini, jadi ada di bagian pojok sebelah kanan, tulisannya adalah Mendeley Site. Nah, ini saya sudah ambil contoh lagi dari artikel yang ini. Saya mau ambil nih, misalnya 2 kalimat ini, tinggal di copy, kemudian di paste di Microsoft Word kita ya, seperti ini contohnya. Lalu, karena ini masih berbahasa Inggris, misalnya tugas kalian dalam bahasa Indonesia pastinya harus diterjemahkan terlebih dahulu ya, dan juga pastikan untuk melakukan parafrase atau perubahan gaya tulisan supaya tidak terkena plagiarisme ya. Nah, kemudian arahkan kursor kalian di kalimat terakhir di mana kita ingin memasukkan citasinya. Tinggal klik di Mendeley Site, nanti dia akan muncul di sebelah kanan ini. Nah, sekali lagi ya teman-teman, ini harus terkoneksi dengan internet karena dia sistemnya sudah online untuk yang Mendeley Site atau Mendeley Reference Manager ini. Kalau dulu Mendeley Desktop itu masih bisa secara offline tanpa terhubung ke internet. Kalau yang ini harus terhubung ke internet. Oke, kita mau masukkan tentang yang fungal and bacterial co-infection. Tinggal kita klik di sini dan pencet di Insert One Citation. Nah, ini citasinya sudah muncul teman-teman, Rafat et al. 2022. Jadi secara otomatis Mendeley yang terkoneksi dengan Microsoft Word itu akan langsung menuliskan secara otomatis. Jadi kalian tidak perlu lagi nih tulis satu-satu, Rafat et al. 2022, udah makan waktu yang cukup banyak ya untuk menulis citasi seperti itu. Nah, enaknya lagi di Mendeley ini, kalian bisa gonta-ganti citation style-nya. Jadi kalau misalnya di universitas di Indonesia ya, saat ini itu lebih sering menggunakan sistem American Psychological Association atau APA. Tapi pada artikel-artikel yang terbit di jurnal lain, itu bisa saja dia memiliki gaya sendiri, misalnya menggunakan bracket atau menggunakan footnote, seperti itu ya. Ini bisa diganti. Jadi Mendeley Reference Manager ini sudah support banyak sekali jenis-jenis citasi. Kita ambil contoh misalnya mau yang versi angka dengan bracket gitu ya, tinggal diklik seperti ini dan lakukan update citation style. Nanti dia akan menunjukkan perubahan di teks kalian. Jadi ini sudah berubah ya teman-teman. Lihat dari yang awalnya tadi tulisannya Rafat et al. Menjadi angka di sini ya. Jadi sudah berubah menjadi angka. Selanjutnya, bagaimana cara membuat daftar pustaka? Jadi kita pastinya juga perlu menuliskan daftar pustaka di akhir paper atau tugas kita ya teman-teman. Nah, caranya adalah dengan mengarahkan kursor kalian ke titik 3 yang ada di ujung ini. Kemudian tinggal kalian klik dan di sini ada tulisannya Insert Bibliography. Artinya adalah insert daftar pustaka, masukkan daftar pustaka. Tinggal kita klik. Nah, nanti dia akan kasih warning dulu. Jadi katanya your bibliography will be inserted at your cursor location. Jadi pastikan kursor kalian berada di tempat yang benar ya, di tempat daftar pustaka itu ingin kalian letakkan. Siapa tahu kursornya masih ada di tengah-tengah teks, nanti itu akan mengacaukan susunan paper kalian ya. Jika sudah pas, tinggal klik continue. Nah, seperti ini, dia akan langsung muncul secara otomatis daftar pustakanya. Nah, ini kan masih yang tadi tipenya angka, tapi kampus saya menggunakan citation-nya APA, bisa tinggal diganti aja di sini, change citation style, balikin lagi ke APA tadi, kemudian update. Nah, nanti dia akan berubah secara otomatis ya teman-teman. Jadi ini gampangnya, kalian tidak perlu lagi mengurut-ngurutkan karena semuanya nanti otomatis dari si Mendeley-nya yang sudah terkoneksi dengan Microsoft Word. Oke, coba kita ambil contoh satu referensi lagi kita masukkan begitu ya, yang alfabetnya lebih atas dibandingkan si
Rafat gitu ya. Kita coba misalnya ini ya. Kita klik di sini, nanti kita masukkan. Nah, dia nanti secara otomatis akan muncul di daftar pustaka juga. Jadi tidak perlu lagi kalian menuliskan secara penuh, satu persatu per huruf gitu ya. Langsung aja nanti semuanya Mendeley yang bantu kerjakan untuk menyusun sitasi kalian dan juga daftar pustaka kalian, sehingga nanti waktu pengerjaannya bisa lebih efektif dan efisien. Tapi tetap ya, semua tugas ini harus di-proofread oleh kalian juga secara manual, karena yang namanya sistem pasti punya celah-celah salah juga. Oke, demikian tutorial singkat penggunaan Mendeley Reference Manager yang bisa kalian pakai sebagai penunjang penulisan akademik di perkuliahan. Semoga bisa mempermudah kalian dalam pengerjaan tugas kuliah atau mungkin skripsi, atau nanti bisa digunakan di saat melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.